Banyak kreator yang masih salah paham soal monetisasi YouTube di tahun 2026. Mereka mengira aturannya sama seperti dulu, padahal sekarang YouTube sudah menyiapkan dua jalur monetisasi yang berbeda. Masing-masing jalur punya syarat, keuntungan, dan strategi yang tidak sama. Kalau kamu salah pilih jalur, bisa-bisa usaha kamu jadi lebih lama dan tidak maksimal. Di video ini saya akan jelaskan perbedaan kedua jalur monetisasi tersebut. Siapa yang cocok di masing-masing jalur dan bagaimana cara menentukan strategi yang paling aman untuk channel kamu. Sejak kebijakan YouTube terbaru yang diterapkan, banyak kreator terutama channel baru dan channel kecil jadi punya peluang yang lebih realistis untuk mulai menghasilkan. Tapi di sisi lain, tidak sedikit juga yang justru bingung harus mulai dari mana. Karena aturan monetisasi sekarang tidak lagi satu pintu seperti dulu. YouTube membagi dua prosesnya menjadi dua jalur dan masing-masing jalur ini punya fungsi yang berbeda. Ada jalur yang memungkinkan kreator mulai menikmati fitur penghasilan lebih awal dan ada jalur lanjutan yang membuka akses monetisasi penuh. Sayangnya banyak kreator yang tidak memahami perbedaan ini sejak awal. Sehingga fokusnya keliru, strategi kontennya tidak tepat, dan pertumbuhan channel jadi lebih lambat. Di video ini saya tidak hanya akan menjelaskan perbedaan kedua jalur monetisasi tersebut, tapi juga bagaimana cara menyikapi dengan strategi yang benar, mulai dari jenis konten yang sebaiknya dibuat, target yang perlu diprioritaskan, sampai kesalahan umum yang sering dilakukan kreator pemula. Jadi pastikan kamu tonton sampai selesai supaya tidak salah langkah dalam membangun channel YouTube di tahun 2026 ini. Nah, selamat datang di channel ini. Jadi kita akan bahas, kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Jadi untuk syarat monetisasi YouTube di tahun 2026, di sini kita langsung masuk di aplikasi dari YouTube Studio. Nah, ini adalah tampilan dari channel yang sudah lolos monetisasi. Di sini ada super, ada iklan halaman tonton, ya, ada shopping, ada brand connect, ada juga monetisasi short. Jadi ini hanya sebagai bukti saja kepada sahabat-sahabat semua, sebagai motivasi saja ya. Jadi sebenarnya untuk di YouTube ini sudah terbagi menjadi dua jalur ya, yakni yang pertama ya, untuk syarat monetisasi sendiri itu mungkin sudah paham, sekitar 1000 subscriber dan juga 4000 jam waktu tonton. Nah, tetapi kita jangan fokus di sana saja. Sebenarnya di YouTube ini untuk saat ini itu juga ada jalur monetisasi dari sekitar 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang ya untuk video panjang, dan juga ada 500 subscriber dan 3 juta penayangan untuk konten short. Maka nanti kita akan dapatkan 3 fitur monetisasi. Nah, kalau kita masih 500 subscriber dan 3000 jam tayang untuk video panjang, kita nanti akan mendapatkan fitur monetisasi. Yang pertama ada langganan seperti ini. Nah, ini nanti kita dapatkan ketika orang berlangganan ke channel kita, maka mereka wajib membayar setiap bulannya. Kemudian kita juga nanti ketika memenuhi syarat juga bisa mendapatkan brand connect ya. Kemudian ketika 500 subscriber dan 3000 jam tayang untuk video panjang, kita juga bisa mendapatkan monetisasi super seperti ini. Jadi dukungan dari si penonton. Kemudian ada juga YouTube Shopping di sini. Jadi seperti itu ya. Itu untuk kita ketika memenuhi syarat monetisasi di 500 subscriber dan 3000 jam tayang untuk video panjang. Nah, untuk video short sendiri juga sama. Fitur yang akan didapatkan itu ada 3, monetisasi super, kemudian langganan, dan juga monetisasi shopping. Nah, itu yang akan kita dapatkan ketika kita tembus persyaratan di 500 subscriber dan 3 juta penayangan buat konten short ya, dan juga buat 3000 penayangan di video panjang. Jadi yang awalnya kita itu persyaratan yang utamanya itu sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ataupun 10 juta penayangan buat konten short. Ya, untuk saat ini ya YouTube ini membagi menjadi dua jalur, yakni adanya 500 subscriber, 3000 jam tayang, dan 3 juta penayangan buat konten short. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya buat kamu yang mungkin mulai di YouTube, kita fokuskan terlebih dahulu di bagian dari 500 subscribernya. Jadi sebenarnya untuk 500 subscriber sendiri itu kalau kita memanfaatkan
YouTube Short, ya itu akan lebih mudah. Dan nanti ketika channel kamu sudah mendapatkan penghasilan ataupun baru dimonetisasi, untuk keseluruhan, jadi kalau untuk keseluruhan persyaratannya, yakni untuk keseluruhan monetisasi itu bisa kita dapatkan dengan persyaratan yang pertama, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ataupun 10 juta penayangan. Itu baru semua fitur monetisasi yang ada di YouTube, contohnya seperti ini, itu bisa kita dapatkan. Ada iklan halaman tonton, ada iklan feed shot, ada super, ada shopping, langganan, dan juga brand connect seperti ini. Nah, artinya ketika kita sudah tembus keseluruhan, artinya fitur monetisasi semuanya itu kita dapatkan dengan catatan kita sudah tembus di persyaratan yang pertama. Nah, kalau kita hanya tembus di persyaratan yang kedua, 500 subscriber dan 3000 jam tayang tadi, kita hanya mendapatkan 3 fitur monetisasi. Ya, tapi kalau untuk keseluruhan ya kita harus tembus di target yang pertama. Jadi seperti itu ya. Dan di sini strategi untuk saat ini di tahun 2026 ini saya sarankan buat kamu yang mungkin masih bingung nih, misalkan kita malas nih menggunakan AI, ya nggak masalah, kita bikin konten original kita sendiri. Karena untuk saat ini kartun tempel ya ataupun video-video yang menggunakan AI itu sudah banyak yang dismonet, ataupun video-video kucing ya itu sudah banyak yang dimonet yang dibuat menggunakan AI. Jadi kalau saran saya strateginya karena kita tahu YouTube ini banyak sekali updatean terbaru saat ini, ya lebih bagusnya kita membuat sebuah konten original. Lama nggak masalah, yang penting adalah bisa jangka panjang ya, jangan ngejar cepat viral. Karena untuk saat ini ya kita tahu ya, YouTube ini banyak sekali perubahan, banyak sekali updatean. Jadi jangan sampai kamu sudah editing susah-susah tapi ujung-ujungnya nggak dimonetisasi. Nah, itu yang sangat disayangkan. Karena menjadi konten kreator tentu kita mengorbankan waktu ya untuk editing, kita sudah capek. Jadi harusnya kita harus berpikir capeknya kita itu harus berhasil. Jadi harusnya seperti itu ya. Dan untuk saat ini, untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang ada di YouTube, saya sarankan jangan menampilkan link-link yang aneh-aneh di deskripsi kita. Ya, karena itu juga akan terdeteksi. Karena untuk saat ini, video lama pun itu bisa terkena pelanggaran hanya gara-gara kita menambahkan sebuah link yang mungkin dinilai melanggar oleh YouTube. Jadi artinya kita memang harus berfokus untuk mematuhi aturan platform dari YouTube tersebut kalau kita pengen mendapatkan penghasilan. Jadi yang pertama adalah tujuannya apa. Jadi kalau tujuannya sendiri ingin mendapatkan penghasilan ataupun pengen punya kerjaan sendiri ataupun pengen mengembangkan personal branding di YouTube, yaitu saran saya ya kita fokus ke konten sendiri ataupun konten original. Ya, kalau pada dasarnya kita menggunakan konten AI yang full AI, yaitu sulit ya, mungkin aman 2-3 bulan saja. Untuk selanjutnya kita nggak akan pernah tahu, karena YouTube ini setiap bulannya ataupun setiap minggunya juga ada pembaruan ataupun updatean terbaru ya. Jadi seperti itu, nanti ketika sudah dimonetisasi kita klik di halaman tonton, ada penghasilan seperti ini sekitar 423.000. Ini channel yang baru lolos monetisasi dan ini channel terbaru saya. Ini sebagai contoh, sebagai bukti saja, ini real kita langsung buka di aplikasi YouTube Studio ya. Jadi itu saja. Jadi ada 2 persyaratan. Yang pertama di sini untuk jalur YouTube sendiri itu bisa dimonetisasi, kita cek. Nah, di sini bisa kita cek. Jadi untuk 2 jalur tersebut, yang pertama 500 subscriber dan 3000 jam tayang, kemudian 3 juta penayangan di konten short ya untuk persyaratan monetisasi sendiri. Dan yang kedua adalah seperti biasa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang serta 10 juta penayangan untuk konten VOD, 4000 jam tayang dan konten short 10 juta penayangan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar.